Oke, halo Sobat Graha, dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberkati dan diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Panji dari Graha Media Channel. Di channel ini, kami akan membahas hal-hal yang janggal dalam kehidupan. Di sesi kali ini, kami mendatangkan satu narasumber yang mengalami kejanggalan saat pendakian di Gunung Lawu. Seperti apa kisahnya? Bisa dijelaskan oleh narasumber kami, Mas Teo di sini. Ya, terima kasih Mas Panji. Oke. Selamat malam teman-teman. Malam. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Theo dari Semarang. Pengalaman saya ini diambil dari tahun 2017 bulan Juni, tepatnya tanggal 17, 18, 19. Itu kami melakukan pendakian di salah satu gunung perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, lebih tepatnya di Gunung Lawu. Pada tanggal 16 kami berangkat pukul 9 bersama teman kami yang berjumlahkan 5 orang. Yang di situ ada saya, Theo, ini saya, Aryo, Gilang, Gebuk, sama Tembel. Itu Gebuk itu nama asli, Mas? Gebuk nama panggilan. Nama aslinya Rio. Oh iya. Ya sebut saja Gebuk lah ya, gitu ya. Biar enak gitu. Lalu Lanjut, Mas. kita ketemuan di Indomaret Boyolali. Kita ketemuan di Indomaret Boyolali untuk belanja logistik. Keperluan untuk di sana nanti ya. Iya. Oh iya. Dari makanan dan lain sebagainya. Setelah itu kita sudah mendapatkan logistik yang kita butuhkan, kita melakukan perjalanan menuju base camp Gunung Lawu. Dan di sini kita memilih base camp via Candi Ceto, Mas. Iya. Via Candi Ceto. Di sana setelah kita sampai ke base camp kira-kira pukul 12:30 malam, Mas, dini hari. Itu rencana kita mau melakukan pendakian langsung, tapi berhubung pukul 12:30 itu registrasi simaksinya tutup. Jadi kita bingung di sana. Ini antara mau pulang memilih mendaki di gunung lain atau menunggu. Sorry, Mas. Dengar-dengar itu bukannya di Gunung Lawu itu dakinya nggak boleh ganjil ya, Mas ya? Tadi berlima kan? Iya. Jadi gini, Mas, sebelumnya tuh pada tahun 2017 kami sudah melakukan searching lah, Mas. Sudah searching jalurnya seperti apa. Terus persyaratannya melakukan pendakian di Gunung Lawu itu bagaimana. Itu nggak menemukan nggak boleh ganjil apa gimana, itu nggak ada, Mas. Itu masih belum ada aturannya kayak belum gitu ada ya? Terus di searching itu juga nggak ada itu, Mas, nggak ada menemukan kalau Gunung Lawu itu angker, sering kejadian seperti ini itu nggak ada. Makanya kami di sana masih fine aja ya? fine aja. Itu seneng lah, itu malahan seneng, soalnya niatan kami itu di sana naik itu cuman yang paling utama pengen mampir ke warungnya Mbok Yem aja. Warung tertinggi ya? Iya, itu warung tertinggi di Gunung Indonesia. Lalu itu blojone operak kesel gitu. Teman-teman yang udah mudeng bahasa Jawa nanti lihat teks aja ya. Lalu sudah tahu tutup, kembali ya teman-teman, sudah tahu tutup, si maksinya sudah tahu tutup. Kita bertemu sama salah satu warga di sana. Beliau menyarankan untuk kita lebih baik bermalam dulu di sana dan melakukan pendakian keesokan harinya. Dan di sana
base camp pun sudah pada tutup mas, jadi beliau membantu kita untuk ngetok-ngetok pintu base camp supaya dibukain untuk kita bermalam. Setelah base camp dibuka, kita bermalam di situ. Keesokan harinya kita bangun jam 8, terus prepare, tata-tata, mandi dan lain sebagainya sudah. Jam 9 kita menuju ke Simaksi. Di sana diberikan peta jalur pendakian dari base camp, pos 1, pos 2 dan selanjutnya ada gambarannya. Lalu pihak Simaksi pun juga nggak wanti-wanti apa-apa nggak gitu. mewanti-wanti apa-apa dan nggak Berarti masih aman-aman aja dan, gitu ya. Dan nggak nyaranin nggak boleh ganjil apa gimana, itu enggak. Ya udah, setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa, kita melakukan perjalanan menuju pos 1 dari base camp. Kita melewati kali kecil, itu sungai kecil. Terus ketemu sama Candi Ketek. Iya. Di situ sebenarnya jalurnya tuh begini mas, bisa melewati Candi Ketek, bisa nggak melewati Candi Ketek. Kalau pintas gitu. Kalau melewati Candi Ketek itu motong jalur, lebih cepat. Lebih cepat lewat Candi Ketek. Lebih cepat lewat Candi Ketek. Terus kalau nggak lewat itu kan muter. Kita memilihnya lewat Candi Ketek supaya cepat aja. Iya, manusiawi. Lalu setelah itu kita sampai di pos 1. Sampai di pos 1 itu masih pukul 10-an lah. Kok pukul 10? Itu pukul berapa ya? Ya barusan itu. Pukul 11:30, 11:an lah. Setengah 11-an itu kita sampai di pos 1 ya. Sampai di pos 1. Terus istirahat sebentar, itu sebentar banget istirahat, cuma 1 rokokan, jalan lagi menuju pos 2. Menuju pos 2 itu kita sampai di pos 2 pukul 1 kurang 15 menitan lah mungkin. Kita istirahat paling lama di situ. Karena di situ suasananya enak mas, enak banget. Jadi di senja banget itu. Bukan senja, itu siang. Itu siang. Cah-cah senja gitu. Gondrong. Terus itu siang. Terus di sana kita istirahat karena suasananya enak, enggak panas, walaupun di sana panas kan masih siang juga. Panas-panas gunung lah ya gitu ya. Karena di sana juga awal mula masuk hutan lah gitu. Jadi banyak pohon-pohonnya. Di sana itu kalau bagi teman-teman yang sudah pernah naik Gunung Lawu kan pasti tahu via Candi Ceto, kalau di pos 2 itu ada pohon besar yang dibungkus sama kain. Nah di situ hanya saya itu merasakan kok ada pohon kayak gini. Mulai ada yang janggal gitu ya. Mulai ada yang janggal. Tapi itu hanya perasaan saja sih menurut saya gitu. Terus teman-teman semua pada sholat yang beragama Islam. Lalu setelah sholat dan melakukan istirahat, rokok 1 batang 2 batang, kita jalan menuju apa ya? Pas tekan pos loro loh gitu. Kita jalan menuju ke pos 3. Menuju ke pos 3. Nah, di tengah perjalanan menuju pos 3 hujan rintik mas. Bukan hujan deras kayak rintik-rintik biasalah, gerimis gitu. Gerimis ya. Tapi kita nggak panik mas, dalam arti wah hujan gitu enggak. Karena kalau hujannya masih seperti itu, entah kita aja yang mengatakan seperti ini apa teman-teman juga ya, kita mengiranya itu embun mas. Embun gunung kan juga seperti itu, kayak gerimis gitu. Nggak naik gunung mas. Ya itu seperti itulah. Lalu kita nggak memakai
jas hujan dan lain sebagainya. Kita tetap lanjutkan perjalanan seperti biasa. Kita berjalan itu juga cukup santai banget Mas, karena kita juga nggak merasa dikejar waktu atau gimana, biar nggak terlalu capek juga. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Di pos 3 kami istirahat sebentar sama melihat peta yang sudah diberikan di Simaksi tadi. Kalau di peta itu di pos 3 yang lewat jalur kiri ada mata air. Kita sempatkan sebentar untuk mengisi botol minuman kami yang sudah berkurang, yang sudah berkurang dari kita melakukan perjalanan sebelumnya. Setelah kita mengisi air di mata air tersebut, kita melakukan perjalanan kembali menuju ke pos 4. Dan di sini kita rencana kan dari awal juga mau ngecamp di Bulak Peperangan pos 5. Di sana. Lalu di tengah, ya belum di tengah sih itu, setelah keluar sedikit dari pos 3 itu kita jalan menuju ke pos 4, hujan Mas, hujan deras. Langsung deres gitu, enggak ancang-ancang gerimis gitu enggak. Dan dengan suasana yang sama, panas. Jadi tadi gerimis di pos 3 tadi udah reda dulu. Iya. Terus langsung beris gitu. Iya, Itu mulai ngerasa ada yang aneh atau biasa aja gitu? Biasa aja. Enggak, karena kalau suasana emang musim hujan gitu ya? Ya karena juga sebelumnya kita searching Gunung Lawu, nggak ada yang keluar mistis-mistisnya itu, nggak ada. Oh iya. Terus kita melakukan perjalanan menuju ke pos 4 itu hujan deras dengan suasananya yang masih sama, panas-panas enggak seperti itu yang sebelumnya kita sudah lewati. Seperti itu juga. Kita berhenti sebentar untuk mengeluarkan jas hujan, pakai semualah jas hujan, udah prepare, langsung kita melanjutkan perjalanan lagi. Sekitar pukul 4 sore, sekitar 4 sore lebih sedikit atau 4-an gitulah, kita udah sampai ke pos 4. Kita melakukan perjalanan kok cukup lambat banget. Ya karena kita santai gitu loh, nggak keburu waktu juga. Dan waktu itu kan juga hujan, jadi kita memilih melakukan perjalanan itu pelan saja, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan juga. Pelan, terus kita sampai ke pos 4, istirahat di shelter. Ada shelternya Mas, ada shelternya. Kita masuk ke shelter. Jadi terangin shelter itu apa Mas, buat teman-teman yang nggak ngerti. Shelter itu seperti pos peristirahat para pendaki, rest area gitu. Iya. Dan kalau saat ini pun di setiap gunung, di setiap pos itu rata-rata sudah ada shelternya Mas, untuk peristirahatan. Lalu di shelter kami itu ngeluarin kompor sama jemur baju celana yang udah basah kena hujan. Kita ngeluarin kompor buat ngangetin tubuh, tangan dan lain sebagainya, sama buat kopi untuk ngangetin badan. Lalu sambil menunggu hujannya reda untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5 Bulak Peperangan, mau ngecamp di sana. Tapi ditunggu-tunggu hujannya malah nggak berhenti, malah tambah deras dari sebelumnya. Itu hujannya malah tambah angin Mas, pakai angin. Ya sebelumnya kan cuma hujan deras biasa. Ini malah hujan angin. Jadi kayak badai gitu ya. Kita menunggu cukup lama itu sampai lewat maghrib kok. Lebih dari 2 jam. Iya. Itu kalau mau melanjutkan perjalanan pun kami juga bisa, tapi kami juga ingat teman, salah satu teman di tim ini kedinginan. Oh iya. Kedinginan. Dia juga bisa melanjutkan perjalanan, tapi kita juga mikir resikonya. Kasihan gitu ya. Iya, kasihan. Takutnya hal-hal yang nggak diinginkan seperti hipo dan lain sebagainya tuh malah
terjadi kalau kita melanjutkan perjalanan di tengah perjalanan tersebut. Kita sabar menunggu, langsung ya udahlah memutuskan untuk ngecamp di situ. Tapi maaf buat teman-teman sebelumnya, kita tahu bukan aturan gunung-gunung pendakian gunung saat ini aja. Dari tahun 2017 kita tahu kalau ngecamp di shelter itu nggak boleh, Mas. Ngecamp di shelter itu nggak boleh. Nggak boleh karena camp area di gunung tuh sudah disiapin sama base camp ada sendiri, dan camp areanya di Gunung Lawu itu kan dari pos 5 Bulak Peperangan sampai Boyem. Berhubung situ hujan dan teman kami mengalami sakit kedinginan gitulah, belum sakit lah. Oh iya. Kita ya apa boleh buat lah untuk Langsung ngecamp di situ. Camp di situ aja. Camp di situ aja. Itu yang ngecamp timnya masih aja atau ada tim lain Di juga? di bawah shelter pos 4 itu ada lahan buat satu tenda, Mas. Tapi itu sudah diisi sama tenda lain. Dia juga kejebak hujan. Itu lahannya lahan kosong. Itu bisa buat ngecamp tapi nggak ada shelternya. Berhubung di situ sudah ada yang isi dan kita kan nggak bisa, itu cuma satu lahan tenda aja. Kita terpaksa ngecamp di dalam shelternya. Ya di situ kita ngecamp di shelter tersebut. Ya kita juga merasa bersalah, tapi apa boleh buat, kita ngecamp dalam, kita buat mie, ngopi dan lain sebagainya. Sudah itu kami makan, kami ngopi. Di berlima ini kan saya sama Aryo itu dari Semarang itu, ya maaf teman-teman, itu membawa minuman, Mas. Tapi saya sama Aryo ini nggak ada niatan untuk mabuk. Oh, cuma untuk sekedar ngangetin badan gitu aja mabuk. Ya. Oke. Di gunung tuh nggak ada. Kalau emang niatnya mabuk, saya sama Aryo, ya ngapain ke gunung kalau saya aja tuh bisa di gunung tuh. Teman-teman jangan mabuk di gunung ya. Saya Dimanapun lah jangan mabuk lah. Mabuk itu udah baik. Saya itu bawa minuman lebih banyak bisa toh, Mas, kalau niatnya untuk mabuk. Itu di sana saya cuman bawa satu botol untuk berlima. Jadi niatnya emang nggak mabuk ya? Nggak mabuk. Bukan itu karena emang nggak punya duit ya. Nah itu buat ngangetin badan, dan itu pun satu botol buat berlima nggak habis. Karena dirasa cukup satu tenggak, dua tenggak itu aja sudah hangat. Ya udah, itu ditaruh lagi botolnya, nggak habis, kita tidur. Udah pakai sleeping bag satu-satu, kita tidur. Saya itu posisi tidurnya di pojok tenda. Sebelah saya Aryo, sebelahnya Aryo Gilang, sebelahnya Gebuk, pojok sana Tembel. Kita tidur, ya berusaha buat tidur itu pukul 10-11 malam. Itu di sana hujan itu juga itu masih belum reda. Masih lama banget ya jadi ya. Masih itu masih hujan, tapi udah nggak angin. Ya, jadi udah agak mendingan lah ya, gitu lah. Hujan normal itu. Terus kita tidur, berusaha buat tidur, dan di situ kan saya belum bisa tidur, Mas. Tapi berhubung Aryo ini sebelah saya tahu walaupun dia diem, dia belum tidur. Saya tahu. Tapi untuk 3 orang teman saya ini nggak tahu udah tidur belum. Ya saya kira udah tidur sih. Ya di situ saya dengar, Mas, jam 11-an itu saya dengar ada suara gamelan. Nah ini mulai nih, sudah ada gamelan di gunung. Siapa yang main malam-malam bola? Dan teman-teman itu ini yang denger Mas Edo atau ada orang lain yang denger? Ya ini tuh teman-teman kalau pengen tahu itu kan pos 4. Bahkan teman-teman yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu tahulah pos 4 via Candi Ceto itu kan
udah jauh dari permukiman, udah jauh dari pedesaan, itu udah di atas. Itu kalau denger gamelannya suaranya kecil bisa dinalar mas, bisa dinalar, itu mungkin suaranya dari kampung. Tapi malam-malam ya mas, ngapain? Iya itu Jam 10 jam 11. iya. Oh wayangan mungkin ya, Iya, mungkin ada yang mungkin punya, ada acara punya gawe gitu, nanggep wayang gitu ya. ya seperti itu. Tapi itu saya denger itu suaranya itu deket mas, Deket banget itu. deket itu sekitar 100 meter lah, 100 meter itu. Itu kedengeran kenceng gitu. Iya. Oh. 100 meter lah dari tenda saya. Entah itu suaranya dari bawah apa dari atas nggak tahu. Gak mikir lah ya gitu lah, udahlah. Iya. Kita tujuannya kesini nggak main ngapa-ngapain, cuma mau mencak aja gitu ya. Iya. Dan saya itu gini mas, kalau misalnya saya mengalami, bukan saya sih, saya sama teman-teman saya juga udah membicarakan ini sebelumnya. Kalau misalkan naik gunung mengalami gangguan kayak gitu-gitu, mending nggak usah diceritain. Dan diceritainnya waktu turun aja. Takutnya kalau misalnya diceritain di tempat, nanti kalau melakukan pendakian, melanjutkan pendakian itu malah ada pikiran-pikiran yang nggak enak gitu loh mas. Ini penting juga sih teman-teman, kalau misalnya kalian nggak cuma di gunung, kalau misalnya lewat jalan mana atau lagi pulang kerja mungkin terus ngerasa ada yang aneh gitu, jangan diceritain di tempat itu juga, karena kemungkinan besar kalau kalian ngalamin langsung kalian ceritain di situ, itu malah ada yang ikut. Jadi merinding langsung kan. Jadi lebih baik menjauh sedikit lah, menjauh dulu dari tempat itu. Atau mungkin di rumah nanti kalau sama temennya mungkin cerita aku gini di rumah aja, jangan langsung ke depan langsung ngalamin langsung cerita aku gini. Jangan ya. Lebih baik jangan. Tapi kalau mau cerita ya enggak apa-apa kalau kalian punya nyali yang besar gitu. Oke lanjut mas. Ya itu saya berusaha untuk tidak menceritakan. Okay. Tapi kembali lagi kok suara ini tuh nggak hilang-hilang mas. Oh itu masih itu? Iya suaranya tuh nggak hilang-hilang. Lama berarti gamelannya mas? Lama mas, itu lama sekitar setengah jaman tuh nggak. Setengah jam? Iya setengah jam itu. Dan suaranya mandek di situ? Iya kayak nggak berhenti gitu loh mas. Dengan suara yang stabil, nggak mengecil nggak mengeras gitu. Nah itu wadaw sekali. Nah itu saya tuh kok ngerasanya wah ini saya gelisah. Kayak saya ini mau tidur gimana nggak bisa tau ini. Oh iya. Denger kayak gini terus. Terus saya berhubung saya tahu sebelah saya itu si Aryo belum tidur, saya mencoba cerita tapi memberitahu lah. Tapi bisik-bisik mas, pelan banget sih itu bisik-bisiknya. Nah aku bilang ya kowe ndak krungu ya om, krungu apa Jon? Dia bilangnya gitu, krungu apa Jon? Krungu kuwi lho ya apa suara gamelan ya. Terus Arya tuh bilangnya gini mas, aku mau krungu makanya aku ra iso turu. Aku ya meneng ya tapi kok kowe malah sing ngomong ngono. Aduh. Lah aku tambah wadaw. Maturu ya ra iso ya gara-gara krungu suara kok ngono. Oke. Terus saya kan cuman niatnya kan memberitahu Arya dan Arya juga nyatanya juga mendengarkan. Tapi jadi lebih dari satu orang ya dengar ya? Iya, lebih dari satu orang. Jadi dipastikan itu enggak halu kan? Enggak. Iya. Karena juga setengah jam. Mana ada orang halu setengah jam. Dan di sana itu niatnya kan cuma memberitahu Arya. Kok tiba-tiba si teman saya gebuk ini yang bertiga di sebelahnya Arya itu, saya kan kiranya sudah tidur, makanya saya bicaranya bisik-bisik biar nggak ganggu tidurnya mereka. Dia malah bilang gini, suara apa tau? Loh, jebul turun mas. Ternyata tuh belum tidur dia. Suara apa tau?
kae lho Buk ana suara gamelan Buk. Gamelan apa sih ngono? Gak ana suara gamelan e. Loh. Piye to? Masa sing krungu aku mbek Aryo ta. Masa kira aku ngubuk ngono. Ora ana. Suara apa sih ngono? Ndak ana suara apa-apa. Saat kalian cerita-cerita gitu tuh itu suara gamelan masih main. Masih main. Ini iki lho Buk, suara iki lho Buk gamelan. Gak ana suara apa-apa. Nah, dia bilangnya kayak gitu. Terus saya ya berhubung gebuk juga masih melek. Saya jadi tahu kalau dua orang teman Juga saya udah lainnya tidur? belum tidur. Oh. Jadi saya sekalian ngomong, Ya, kowe krungu lak lan. Kowe krungu lak bel. Suarane. Ora ana. Suara apa sih ngono? Rak krungu. Loh. Terus areanya juga keke ngono. Loh, aku ki yo krungu lho, masa kowe wong telu rak krungu. Oh gak lho. Langsung saya kan jadi gelisah lah Mas. Kayak pikirannya saya tuh wah apa karena yang niatannya bawa minuman kak gitu ke gunung saya sama Arya, jadi yang didengerin kak gitu cuman saya sama Arya aja. Jadi itu. Gitu. Nah pikiran saya seperti itu man. Tapi juga itu bertanya-tanya di dalam pikiran gitu loh. Tapi kan saya kan nggak ada niat maksud buat nggak ada niat gitu. jelek lah gitulah. Cuman ya udahlah. Setelah itu saya mencoba nenangin teman-teman, ya udahlah biarin aja nah. Berdoa aja nggak ada apa-apa nah. Gitu. Saya juga berdoa setelah itu biar udah nenangin diri gitu langsung kemudian setengah jam kemudian suaranya udah nggak ada Mas. Sorry, itu kondisi masih hujan atau udah ada? Masih gamelan hujan. Gamelan itu mulai bersuara itu Pas gamelan mulai bersuara itu masih hujan. Ah. Tapi setelah kita panik dan lain sebagainya di dalam itu hujannya sudah mulai Udah reda, tapi belum reda banget. Itu masih kayak gerimis kecil-kecil gitulah. Itu gerimis manja. Itu setelah itu kita lanjutkan untuk tidur lagi. Terus Aryo jawil yo nyolek gitu. Yo kancane aku nguyuh. Napa ngono? Nguyuh abot nguyuh ngono. Nguyuh dhewe aku bilang gitu loh. Nguyuh dhewe. Kan saya juga ya pikiran saya udah ngantuk, terus capek, dingin, apalagi tadi tambah dengar suara kayak gitu, teman-teman juga pada nggak dengar. Saya kan juga takut toh Mas. Saya tahu kalau Arya takut setelah dengerin kayak gitu, tapi kan juga saya nggak mau takut lagi gitu loh Mas. Saya mending nggak mau nemenin dia, tak suruh kan buang air kecil sendiri. Dia mutusin buat buang air kecil sendiri. Aku juga nyuruh dia nek wedi nguyuh ning botol wis kosong. Terus terus saya tambahin, tapi nanti kalau turun botolnya itu bawa langsung ditegak gitu. Bawa soalnya itu air pipismu ya. Itu air pipismu bawa anak suruh buat temen kan yo jijik aku nggak mau toh yo. Nah, terus dia nggak mau juga kita kena pipis kita sendiri aja minggir kok. Dia juga nggak mau, aku yo mau yang joboin. Terus dia tuh keluar tenda ke shelter, ke depan shelter. Dia pipis membelakangi jalur. Jadi dia menghadap ke shelter. Belakang jalur gitu Mas. Di situ dia tuh yang saya bingungin itu dia tuh pamitnya pipis tapi kok cepet banget balik pipis tuh cepet banget lah. Pipisnya tuh nggak wajar normalnya orang pipis lah, cepet lah dia langsung masuk mungkin pipis yang udah ditahan lama keluar gitu langsung jos gitu langsung habis. Iya itu nggak tahu pipis sebulan gitu. Siapa tahu kan. Nah terus kenapa ya dia udah masuk tenda tidur. Aku bilang kenapa ya kok cepet men senggowe lah neng base camp tak ceritane.
Ya ini langsung di ceritanya Aryo aja. Hmm. Ternyata pas waktu udah turun di base camp tuh dia cerita kalau malamnya itu waktu dia pipis benernya santai-santai aja dia pipis, tapi dia kan pipisnya menghadap ke tenda, ke shelter. Jadi di belakang tenda kami itu kan udah hutan gitu kan, masih Oh iya. gelap. Dia tuh ngelihat ada, katanya tuh dia ngelihat ada kayak cahaya mas. Sosok. Oh. Cahaya tuh kecil ya. Mulai ada gangguan-gangguan lagi ya. Setelah gamelan sekarang. Jadi pertama tadi suaranya dulu, langsung sosoknya. Tapi masih gangguan-gangguan kecil. Ya untungnya saya nggak ikut nemenin mas. Oh, iya. Jadi kalau saya ikut nemenin kan malah bingung semua. Malah pipis juga sekalian. Ya itu keluar ada cahaya kecil, dari kecil dulu sih mas katanya. Kecil set putih itu cahaya, set membesar nyebar. Nah itu tuh katanya jadi cahaya, dari cahaya itu tuh jadi kayak sosok wanita, tapi dia katanya nggak ngelihat wajahnya. Nggak ngelihat karena gelap atau emang wajahnya datar gitu? Katanya tuh ya mungkin saking takutnya ya mas, jadi nggak gitu ya? Cuma sekilas saja gitu, nggak terfokuskan gitu loh mas. Nggak terfokuskan pas wujudnya udah terlihat gitu. Coba langsung pas lari gitu ya? Ya itu yang dia jangan misuh di gunung ya. Ya itu dia langsung, yang dia perhatikan untuk sebentar itu, yang dia tahu itu menjadi ya sosok wanita tersebut, tapi posisinya katanya itu kepalanya miring, rambutnya panjang gitu loh. Bajunya putih lusuh gimana gitu mas katanya. Langsung dia ya mungkin nggak mau kusin, wah rupane kok enggak. Ya karena dia takut mungkin langsung kembali masuk ke tenda. Oke, mati itu. Petandi. Ya itu kan dia melihatnya tuh sosoknya putih, kepalanya miring, katanya tuh kepalanya miring, rambutnya panjang mas, hitam, rambutnya hitam panjang, putihnya tuh baju putih lusuh gitu loh mas. Panjang, nek pendek tuh kuntilanak tomboy, kuntilanak udah tahu barbershop. Ya itu. Sorry ya kuntilanak ya. Lalu dia takutnya itu jadi nggak fokus bentuk wajahnya kayak gimana, dia langsung nggak fokus pipis itu. Dia langsung ya jadi mungkin masuk shelter tuh masih kemana-mana. Itu pipisnya udah cepet-cepetin lah kalau dia masuk tenda. Nah gitu. Setelah itu kita udah tidur mas, pules. Paginya bangun jam 7:30 tuh bangun. Pagi. Itu masuknya itu tanggal berapa berarti? 18. Tanggal 18. Keesokan harinya. Tanggal 18 pukul 7 pagi, setengah 8-an itu kita bangun, masak, melewati apa itu ya, pasar setan. Nah pas ngelewatin Candi Ketek itu dia tiba-tiba tuh minta berhenti mas,